Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Dalam surah Al-Jasiyah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahukah kamu wahai Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk selain Allah? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ayat ini membahas tentang beberapa penyakit hati yang senantiasa menjangkiti manusia. Ada dua penyakit hati. Judul kita berkaitan dengan dua penyakit hati yang sering menjangkiti manusia. Yang pertama yang disebut dengan penyakit yang akan merusak amal serta akhlak manusia. Ada satu penyakit yang senantiasa amal kita menjadi tergerus olehnya. Kita beribadah, sebagai contoh umpamanya, kita melaksanakan salat, tapi salat kita menjadi salat yang sia-sia. Kita berpuasa, tetapi puasa kita pun menjadi puasa yang sia-sia. Kita bersedekah, tetapi sedekah kita menjadi sedekah yang sia-sia. Banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan menjadi sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan banyak sekali contohnya ketika menyebutkan di dalam sebuah hadis, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Alangkah banyaknya, kata Rasulullah, orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada ibadah puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Dalam kias yang lain berarti kita analogikan banyak orang yang salat tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa daripada salatnya kecuali hanya kepenatan saja. Banyak orang yang bersedekah tetapi dia tidak mendapatkan dari sedekahnya, dari zakatnya, dari infaknya, dari wakafnya, kecuali hanya kehabisan harta saja, tetapi tidak membawa nampak apa-apa. Apa sebab? Ternyata ada sebabnya. Apa sebabnya? Inilah yang disebut dengan penyakit syubhah, penyakit syahwat. Jadi yang menyebabkan rusaknya amalan yang kita lakukan, rusaknya perbuatan syariat ibadah yang kita lakukan karena penyakit, kata Allah, yang disebut dengan penyakit syahwat, maradus syahwat, penyakit syahwat, hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Keinginan. Para ulama mendefinisikan adalah penyakit yang disebabkan oleh hasrat nafsu, keinginan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan dan Allah syariatkan. Keadaan di mana hawa nafsu menjadi yang utama di dalam amal dan perbuatannya, sebagaimana
kita tahu di dalam sejarah manusia pertama Adam dan Hawa yang Allah berikan ganjaran, yang Allah timpakan, ya, yang Allah berikan iqab atau konsekuensi dari apa amalan yang dia lakukan, yaitu memakan buah khuldi, atau dalam kata lain mendekati buah khuldi, yang artinya apa? Di sini bukanlah khuldinya yang jadi masalah, tetapi yang masalah adalah keinginannya, hawa nafsunya, adanya bisikan syaitan yang menguasai hawa nafsunya. Maka para ulama menyebutkan penyakit ini ada beberapa sebab. Yang pertama, penyakit ini disebabkan karena kefasikan. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri, itulah orang-orang yang fasik. Penyakit ini pertama adalah karena kefasikan. Apa itu fasik? Dia melupakan Allah, dia meninggalkan Allah dalam aktivitas sehari-hari. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita senantiasa menjadikan Allah bersama dengan kita dalam setiap keadaan, setiap aktivitas. Kalaulah kita berdagang, kita jadikan Allah sebagai kebersamaan kita bersama dengan Allah dalam perdagangan kita. Maka yang menarik di dalam Sirah Nabawiyah kita baca bagaimana para sahabat itu senantiasa merasakan kebersamaan Allah, itu jauh lebih penting daripada apapun yang mereka lakukan. Banyak sekali kita baca dalam kisah para sahabat, Abdurrahman bin Auf, tokoh-tokoh saudagar kaya raya, kemudian Utsman bin Affan, Talha, Zubair, Shuaib Ar-Rumi, dan lain sebagainya. Mereka orang yang senantiasa menjadikan Allah bersama dengan mereka dalam setiap urat nadi dan aktivitasnya, dan mereka tidak pernah melupakan Allah sama sekali. Mereka senantiasa menjadikan Allah bahagian daripada aktivitas ruhinya, aktivitas badannya, dan inilah yang akan membebaskan seseorang dari penyakit syahwat ini. Penyakit syahwat ini terjadi karena dia melupakan Allah, karena meninggalkan Allah hanya di masjid-masjid, meninggalkan Allah hanya di tempat-tempat majlis-majlis ilmu, tetapi tidak pernah membawa Allah di dalam aktivitas sosialnya, tidak pernah membawa Allah dalam aktivitas perdagangannya, tidak pernah membawa Allah dalam aktivitas daripada kerjanya di kantor dan lain sebagainya. Ketika meninggalkan ini, maka akan muncullah yang namanya penyakit syahwat. Kemudian yang kedua, adanya penyakit kibr. Di dalam surah Al-Ghafir ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallahi wa 'indal ladzina amanu kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar." Orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, yang sampai kepada mereka sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikian Allah mengunci hati setiap orang yang sombong lagi sewenang-wenang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ayat ini sangat jelas. Allah tidak suka ayat-ayatnya diperdebatkan. Allah tidak suka ayat-ayat Al-Quran ini menjadi bahan perdebatan, tapi tidak pernah diamalkan. Orang yang hanya mendebatkan ayat-ayat Allah dan tidak mengamalkannya, maka disebut oleh Allah sebagai mutakabbirin jabbar, yaitu orang yang sombong lagi sewenang-wenang. Allah Subhanahu wa taala ketika Allah perintahkan apa-apa di dalam Al-Quran, hendaklah kita jalankan dengan tanpa memperdebatkannya. Karena sebagian manusia, banyak sekali kita perhatikan,
yang memperdebatkan kalamullah, ayat-ayat Allah di dalam pembahasan-pembahasan akademik mereka, tetapi tidak sampai kepada hati dan jiwa mereka untuk melaksanakan. Maka Rasulullah SAW, kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW, tidak banyak perdebatan tentang halal, haram, dan lain sebagainya, tapi mereka melaksanakannya. Seperti umpamanya, kita tahu bahwa sesungguhnya amalan daripada ibadah yang kita lakukan itu pahalanya luar biasa. Tetapi sebahagian ahli fikih memperdebatkannya. Sebagai contoh umpamanya, ketika kita bercerita tentang apa hukumnya melaksanakan sholat jenazah, maka para ahli fikih panjang lebar menjelaskan tentang sholat jenazah, hukumnya adalah fardu kifayah, di mana fardu kifayah ini apabila dilaksanakan maka sebahagian melaksanakan, sebahagian sudah tidak menjadi kewajiban bagi yang lain. Sehingga ketika diperdebatkan seperti ini, orang-orang berpikir kalau begitu kami tidak perlu melaksanakan sholat jenazah. Apabila di suatu masyarakat ada yang meninggal, kita tidak punya kewajiban untuk melaksanakan sholat jenazah di tempat tersebut, karena mereka menganggap bahwa sebagian saja mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban tersebut. Maka pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang salah. Apa sebab? Ketika di zaman Rasulullah SAW, ketika ada sosok jenazah yang dikuburkan, ada seseorang yang meninggal, maka para sahabat akan berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat jenazah dan tidak ada satupun yang ketinggalan. Bahkan dalam suatu riwayat kita baca, suatu ketika Rasulullah SAW melihat di dalam, tentunya di Madinah ketika itu jumlah orang sangat banyak sekali. Kemudian ada salah seorang jamaah yang mungkin tidak terkenal, ya hanya seorang jamaah wanita tua yang mungkin tidak dianggap oleh orang ketika itu. Kemudian ketika Rasulullah rasakan beberapa hari wanita tua itu tidak nampak, sehingga bertanyalah Rasulullah SAW, kemana wanita tua tersebut? Maka para sahabat mengatakan, karena kami pikir wanita tua adalah orang yang biasa, sedangkan dia meninggal sudah di kampung dia yang lumayan jauh dari kota Madinah ketika itu, ya kami pikir tidak perlu menyampaikanmu kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, bahwa sesungguhnya melaksanakan salat jenazah seperti itu pahalanya luar biasa. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah pergi ziarah ke kuburnya dan beliau melaksanakan salat jenazah di kuburnya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang kita ingin ambil? Bahwa sesungguhnya amalan-amalan yang kita lakukan, yang kita harapkan itu adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menyelesaikan semua daripada aktivitas ibadah kita. Alangkah besarnya pahala seseorang yang melaksanakan sholat jenazah, yang dalam sebuah riwayat disebutkan dia akan mendapatkan satu karat. Satu karat itu sama dengan sebesar kebaikan sebesar gunung Uhud. Yang kalau kita datang ke Madinah, kita akan melihat gunung Uhud yang sangat besar sekali. Dan itulah pahala orang yang melaksanakan sholat jenazah. Dan apabila dia mengantarkan jenazah itu sampai ke kuburan, maka dia akan mendapatkan 2 karat. Subhanallah, para sahabat tidak pernah mendebatkan tentang fikih, apa hukumnya, apakah ini halal, haram, apakah ini sunnah, wajib. Umpama saja, ketika kita masuk ke dalam masjid ini, maka disunnahkan, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid ketika masuk ke dalam masjid. Dan itu tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat. Semua sahabat senantiasa berlomba-lomba untuk ingin mendapatkan kebaikan. Mereka tidak mau meninggalkan satu amalan pun, walaupun itu hanya sunat.
Karena kalau kita nanti mendefinisikan definisi sunnah yang kita sebut, kita mengerjakannya berpahala, meninggalkannya tidak apa-apa, mungkin kita akan menganggap remeh amal ibadah tersebut. Tetapi kalau kita menganggap bahwa pahala sunnah ini adalah sesuatu yang kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala yang sungguh besar. Dan kalau kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan kerugian. Apa sebab kita tidak mendapatkan kemuliaan daripada sholat sunnah 2 rakaat masuk masjid yang kita lakukan? Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka para ulama mulai meninggalkan perdebatan fikih seperti ini, perdebatan tentang sunnah, wajib dan lain sebagainya. Tetapi yang digali oleh para sahabat maqasidus syariah, tujuan daripada syariat tersebut sungguh mulia. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan suatu amalan, pasti amalan itu mempunyai fadilah, keutamaan yang sungguh luar biasa. Ketika Rasulullah memerintahkan salat jenazah, maka fadilahnya luar biasa. Ketika Rasulullah memerintahkan kita salat tahiyatul masjid, fadilahnya luar biasa. Ketika Rasulullah memerintahkan kita bersedekah dan lain sebagainya, fadilahnya luar biasa. Sehingga para sahabat tidak pernah memperdebatkan hukumnya, tetapi para sahabat lebih banyak mencari, menggali makna serta keutamaan daripada amal ibadah tersebut. Dan inilah ma'asyiral muslimin yang disebut dengan maradus syahwat. Kenapa ini terjadi? Karena syahwat manusia, keinginan, nafsu untuk meringankan amal ibadah. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diberikan oleh Allah petunjuk, ihdinas shiratal mustaqim, diberikan oleh Allah ilmu, diberikan oleh Allah pengetahuan, diberikan oleh Allah ma'rifah tentang ilmu pengetahuan, sehingga kita melihat keutamaan daripada amal ibadah yang kita lakukan. Kita melihat kebaikan-kebaikan daripada perbuatan baik yang kita lakukan, dan kita insya-Allah akan menjadikan amal-amal kita menjadi amal-amal yang mulia, dan kita menjadikan akhlak kita menjadi akhlak-akhlak yang terpuji. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.